Shalom saudara, berjumpa kembali di Mesbah Doa. Malam hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Sekalipun mungkin ada masalah, ada pergumulan, tapi kita mau tetap berkata Tuhan baik ya. Karena inilah kehidupan saudara, pasti ada yang namanya persoalan, pergumulan. Namun jadikan semua itu menjadi satu cara Tuhan untuk mendewasakan iman kita, untuk boleh kita semakin melihat lagi rencana Tuhan yang besar atas hidup kita. Biarlah malam ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji menyembah Dia. Bagian kita hanyalah duduk di kaki Tuhan, di mesbahnya, membangun mesbah di dalam hidup dan keluarga kita. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan masih beri kami kesehatan, kekuatan untuk boleh terus memuji menyembah Engkau di mesbah-Mu. Kami mau membangun mesbah Tuhan dalam hidup kami, membangun bait Tuhan dalam hidup kami, untuk kami boleh terus memuji menyembah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkau juru selamat bagi kami, Engkau Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu. Lebih lagi katakan Yesus, Engkau juru selamat di hidup kami Tuhan. Amin. Dalam janji-Mu, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya besar kesetiaan-Mu di hidup kami Tuhan. Amin. Di hidup. Lebih lagi mari angkat tangan-Mu, hormati hadirat-Nya, katakan Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu Tuhan kemenanganku, selamanya akan kami nyatakan Tuhan. Amin. Yesus, besar setia-Mu. Yes Lord Jesus. Lebih lagi angkat hatimu, angkat imanmu, katakan haleluya Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Kami percaya pada janji-janji-Mu Tuhan. Yes, amin. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Haleluya, Engkau juru selamat kami Tuhan. Dalam janji-Mu kami kuat, dalam janji-Mu kami menang, sebab janji-Mu yang menopang hidup kami, firman-Mu yang menopang kami Tuhan. Kami percaya apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata kami kuat karena firman Tuhan. Kami kuat karena janji-Mu lah yang menopang kami Tuhan. Engkau juru selamat bagi jiwa kami, bahkan bagi hidup kami. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap berharap hanya kepada-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih. Lebih lagi katakan dengan iman saudara, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu Tuhan kemenanganku, selamanya
besar setiamu Tuhan. Amin. Amin Yesus. Lebih lagi katakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan kami Tuhan selamanya. Akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, besar kesetiaan-Mu, besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Lebih lagi katakan, mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi Tuhan. Kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami malam ini. Amin Tuhan. Engkau hadir, yes, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. lebih lagi katakan, mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa, Engkau Raja kekal mulia dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir di sini, Kau pulihkan setiap kami Tuhan. Amin. Engkau sembuhkan yang terluka malam ini Tuhan. Kami tenang bersama-Mu. Lebih lagi saudara, angkat hatimu, katakan, oh, kuasa dari tempat maha tinggi, mari alami kuasa Tuhan. Katakan, Engkau hadir di sini, di rumah kami, di hidup kami Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan yang sakit Tuhan. Kami tenang di dalam Engkau. Lebih lagi perkatakan dengan iman, yes, terima kuasa Tuhan mengalir atas hidup kita. Amin Bapa, amin. Ya Tuhan, Engkau hadir di hidup kami, memulihkan hati, Engkau pulihkan setiap hati Tuhan. Amin Yesus, bersama-Mu. amin Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu, kami butuh mujizat-Mu, kami butuh kesembuhan dari-Mu. Engkau hadir penuhi hidup anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan Engkau sembuhkan mereka yang terluka, yang sakit malam ini. Engkau jamah dan lawat Tuhan. Kami mau menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa dari Allah yang luar biasa. Naikkan pujian ini lebih lagi dengan iman. Saudara alami Tuhan malam ini. Mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kami akan tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, yes Lord. Kau hadir di sini, memulihkan hati, Menyembuhkan Tuhan yang sakit, yang terluka. Kami tenang bersama-Mu. Lebih lagi saudara dengan iman. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Pulihkan hati. Engkau sembuhkan Tuhan anak-anak-Mu yang berharap. ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Kami tenang di dalam-Mu Yesus. Kami tenang tinggal dalam hadirat-Mu. Karena itu selamanya Tuhan kami mau menyembah-Mu. Haleluya, bagi-Mu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, Bagi anak domba yang duduk di tahta, di tahta. haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. Bagi anak domba yang berkuasa sampai selama-lamanya, berkuasa selamanya. Lebih lagi, angkat hatimu, angkat tanganmu, hormati kekudusan Tuhan. Haleluya. 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 Bagi anak domba Allah Yesus Kristus Tuhan yang duduk di tahta, Yang duduk di tahta. haleluya, Haleluya. 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 Bagi anak domba Berkuasa selamanya. berkuasa selamanya. Haleluya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan, Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Angkat penyembahanmu kepada Tuhan saudara. Yes.
Segala hormat hanya bagi Dia yang ada di atas tahta. Yes Lord Jesus, yang duduk di tahta. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa, berkuasa selamanya. Terima kasih, Kau Tuhan yang berkuasa. Engkau berdaulat atas hidup kami, atas keluarga kami. Tuhan berdaulat atas sakit penyakit kami. Engkau berdaulat atas pekerjaan kami. Engkau berdaulat atas semua hal di dalam hidup kami. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan, Kau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu dalam hidup kami Bapa. Engkau yang layak untuk kami tinggikan dan kami sembah. Engkau yang sanggup melakukan yang lebih besar, yang lebih banyak dari apa yang kami doakan dan kami minta. Sebab Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Sebab Engkau Tuhan yang mengenal seluruh jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu Bapa. Karena itu malam ini kami mau membuka hati bagi kebenaran firman-Mu. Engkau yang sanggup berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Agar jiwa kami dipuaskan, agar hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Tuhan yang terus setia, mau dibimbing oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian. Saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom, Ibu Debbie yang terkasih. Saya mau menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam setiap musim kehidupan yang bagi saya dan keluarga besar saya. Pertama, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah mempertemukan saya dengan channel YouTube Ibu di tahun 2020 lewat adik ipar saya. Sejak itu saya terus ikuti mesbah doa, Sunday online dan juga mesbah syukur setiap pagi. Oleh pengajaran Ibu saya dikuatkan dan diteguhkan, sehingga meskipun saya hanya sendirian di rumah, saya tetap bersuka cita Bu, dan selalu ada damai sejahtera. Saya ini seorang single mom sejak 18 tahun yang lalu, dan anak saya juga semua sudah berumah tangga. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus menemani Ibu. Ketika varian Delta mewabah di Indonesia, terutama di Jabodetabek, ya, awal bulan Juli saya kehilangan keponakan saya Bu. Pada akhir Juli, dan akhirnya kakak saya juga menyusul pada bulan Oktober 2021. Cucu keponakan saya juga akhirnya berpulang ke rumah bapak. Wow, jadi 3 orang ya saudara. Ya, jadi 3 orang yang meninggal ya. Dan ya memang kemarin itu waktu tinggi-tingginya itu luar biasa ya. Tapi Tuhan memberi kekuatan. Jadi ibu ini kehilangan keponakan, ya juga kehilangan kakaknya, dan juga kehilangan ya cucu keponakan. Jadi 3 orang dari keluarganya yang dipanggil Tuhan ketika ya varian Delta yang lalu. Ya di saat itu juga saya dan suami juga kena itu varian Delta. Karena ibu selalu mengajarkan bahwa hidup mati kita di dalam kendali Tuhan.
Jadi meskipun saya sedih kehilangan orang-orang yang terkasih, tetapi saya dan keluarga besar selalu dihiburkan bahwa memang tugas mereka sudah selesai, rumah mereka sudah selesai, bahkan mahkota mereka sudah tersedia di kekekalan. Itulah yang membuat saya dan keluarga besar tetap kuat dan kita terus berkata Tuhan Yesus itu baik. Pada saat saya dan keponakan harus memakamkan kakak ke Jawa Tengah, saya percayakan perjalanan dan prosesi pemakaman kakak saya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Meskipun saat itu di Jawa Tengah juga sedang merah membara COVID. Demikian juga ketika cucu kakak saya menyusul eyangnya, kami juga mengantarkan prosesi pemakaman. Semuanya berjalan dengan lancar dan berkat Tuhan. Kami semua tetap sehat dalam perlindungan Tuhan, ya, karena memang Tuhan yang membuat semua itu. Sungguh saya dan keluarga besar bangga mempunyai Tuhan Yesus yang senantiasa menolong dan menopang kami di setiap musim hidup kami. Benar Ibu, hidup mati kita ini adalah dalam kedaulatan Tuhan. Dan yang harus kita buat adalah percaya dan terus melekat kepada Tuhan. Saya mau mengucapkan secara khusus terima kasih Ibu buat mesbah doa dan juga mesbah syukur serta semua khotbah-khotbah Ibu yang sangat menguatkan saya. Juga pelayanan Ibu bersama keluarga. Doa saya kiranya Tuhan semakin memperluas sampai ke bangsa-bangsa dan membawa jemaat hidup di dalam pertobatan. Benar yang Ibu sering katakan, hidup ini bukan soal berkat dan mujizat saja, tetapi soal Tuhan Yesus yang begitu mencintai dan mengasihi kita. Mencintai Kristus itu sudah cukup. Sekali lagi terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin saudara ya. Jadi kita juga turut bersimpati Bu atas kehilangan anggota keluarga. Saudara, memang ya di masa COVID ini, di masa pandemi ini, ya di antara kita banyak yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi percayalah saudara, memang sudah ada satu jumlah yang ditetapkan Tuhan ya melewati pandemi ini. Tetapi kita percaya saudara ya, kalau memang belum waktunya, ya memang belum waktunya ya Tuhan panggil. Tapi kalau sudah waktunya ya maka ya Tuhan juga yang akan ya memanggil kita tepat pada waktunya. Jadi kita tidak perlu bingung, tidak perlu takut ya, tidak perlu bimbang. Kita percaya bahwa semua yang Tuhan tetapkan itu Tuhan sendirilah yang akan menyatakannya buat kita. Jadi kita nggak perlu bingung ya. Juga bagi seperti yang Ibu tadi katakan, walaupun Ibu kehilangan banyak anggota keluarga, tapi karena Ibu percaya bahwa ya semua ada dalam kendali Tuhan, bahwa semua itu ada di dalam anugerah Tuhan, bahkan semua itu Tuhanlah yang menentukan. Jadi kita tidak perlu bingung, tidak perlu takut ya, karena Tuhan yang pegang kendali ya. Dan saya percaya juga ya bahwa ketika kita sungguh-sungguh berserah ya, kalau belum saatnya mati ya belum mati. Itu yang sering saya katakan. Tapi kalau sudah waktunya mati ya tidak ada satupun yang bisa menghindarinya. Jadi bagian kita itu hanyalah ya, mari kita bersiap-siap saudara ya, bahwa ketika Tuhan sudah waktunya memanggil kita ya, maka kita siap sedia. Yang terpenting adalah kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, kita hidup di dalam kekudusan, maka semuanya itu Tuhanlah yang akan menentukannya. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Ya, Tuhan memberkati Ibu ya, walaupun Ibu sekarang tinggal sendiri tapi ada Tuhan bersama. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah selesaikan Maleakhi pasal yang pertama saudara, tentang bagaimana pencemaran korban-korban terjadi di Israel. Ketika bait Allah sudah dibangun kembali, ya bangsa ini tidak menghormati Tuhan lagi. Mereka membawa persembahan yang cacat di hadapan Tuhan. Ya, seperti yang sudah diatur dalam hukum perjanjian lama, kalau mempersembahkan korban, ya lembu, sapi, itu domba tidak boleh yang bercacat. Mereka membawa saudara ya domba yang cacat, lembu yang cacat, yang buta, yang timpang, dan yang lebih celakanya lagi, para imam itu tahu
bahwa umat itu melakukan kesalahan di dalam penyembahan mereka, tetapi imam-imam ini berkompromi sehingga Tuhan itu marah saudara kepada umat ini, bahkan terlebih kepada para imam. Hari-hari ini kita sebagai hamba Tuhan juga tidak boleh berkompromi. Kalau kita tahu ada orang-orang yang melayani Tuhan tapi mereka masih hidup dalam kenajisan, mereka masih hidup dalam percabulan, mereka masih mabuk, mereka masih melakukan hal-hal duniawi, ya sebaiknya mereka belum boleh pelayanan dulu. Ya, sebaiknya mereka itu bertobat dulu terlebih dahulu. Bukan apa-apa saudara, Tuhan itu Tuhan yang kudus, ya kekudusan di atas segala-galanya untuk sebagai syarat kita melayani Tuhan. Sebaiknya jangan, ya kita sudah tahu bahwa orang itu ya hidup dalam persinahan misalnya, atau dia sebagai simpenan atau apa, tetapi ya kita sengaja saudara membiarkan dia melayani, ya dia naik turun mimbar. Sekarang banyak terjadi saudara. Nah itu yang Tuhan salahkan kepada imam-imam ini, mereka mempersembahkan korban yang cemar kata Tuhan. Ya sehingga Tuhan berkata di sana ya bahwa ayat yang ke 12 kemarin terakhir ya, dan yang ke-13, tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan itu memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan. Aku, ya akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi yang mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab apa? Aku ini raja kata Tuhan, raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Jangan mempersembahkan sesuatu yang bercacat kepada Tuhan. Baik, begitu juga di dalam kita membawa penyembahan kita. Ya, mari kita ingat kalau di hati kita masih ada kepahitan, kebencian. Mari kita buang itu saudara. Jangan biarkan ya sesuatu yang cacat itu kita persembahkan di hadapan Tuhan, sehingga ya Tuhan akhirnya menghalau itu dan bukan mendatangkan berkat, malah mendatangkan kutuk saudara. Hati-hati kalau kita salah beribadah, maka tidak membawa berkat, malah membawa kutuk dalam hidup kita. Kita lanjutkan sekarang pembacaan Maleakhi pasal yang kedua, murka Tuhan terhadap para imam. Ya, ayat yang pertama, maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Firman Tuhan berkata kepada para imam, ini ditujukan kepada para hamba-hamba Tuhan, gembala, pendeta ya, orang-orang yang bertugas membawa jemaat untuk datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, kepada kamulah firman ini, para imam. Jika kamu tidak mendengarkan, jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku. Perhatikan saudara, barang siapa tidak menghormati nama Tuhan, ya, dalam kita beribadah, ya, dalam kita melakukan apa saja. Saya kemarin ketemu dengan seorang ibu saudara di kota Palu, saudara, dan ibu itu bersaksi kepada saya. Ya, dia bersaksi, dia bilang, Ibu Debbie, ya saya itu ya punya satu kesaksian sebenarnya Bu, tapi saya belum sempat nulis, dia bilang. Jadi saya tuh lagi dengar mesbah doa Bu, tiba-tiba anak saya itu berteriak ya. Ketika saya lagi dengar, saya lagi penyembahan, anak saya berteriak. Dia teriak, kecilkan itu ya, kecilkan itu, berisik ya, jangan ribut katanya dia. Lalu ibu ini tersentak saudara, aduh kenapa anaknya itu seperti itu, padahal ibunya sedang beribadah, sedang mendengarkan mesbah doa. Besok paginya saudara ya, tiba-tiba ibu ini kaget karena dia mendapat telepon yang menyatakan bahwa anaknya itu kecelakaan. Ketika dia mendengar telepon yang berkata, Bu, anakmu kecelakaan, ibu itu berkata, saya dengar Bu, jelas di telingaku perkataan yang berkata begini, anakmu telah menghina aku.
anakmu merendahkan aku. Dan dia bilang, saya tahu itu suara Tuhan, Bu. Saya menangis saat itu juga, saya gemetar. Ya, dia bilang merinding saya, Bu, karena jelas suara yang berkata di telinga saya itu, anakmu merendahkanku, anakmu menghina aku. Ya, dan akhirnya saudara, dia sejak saat itu, ya puji Tuhan, anaknya tidak seberapa parah, tetapi dia katakan kepada anaknya, kamu tahu nak, ya waktu mama dengar kamu kecelakaan, mama dengar langsung di telinga mama ada suara Tuhan yang berkata, kamu sudah menghina Tuhan, kamu sudah merendahkan Tuhan dengan kamu meneriakin mama semalam ketika mama sedang mengikuti mesbah doa. Lalu saudara, anaknya itu minta ampun, dia bertobat, dan sejak hari itu anaknya itu ikut mesbah doa setiap malam bersama mamanya. Ya, itu sebuah kesaksian yang saya bilang, wow Bu, luar biasa cara Tuhan. Ya iya Bu, sejak hari itu anak saya sekarang tidak pernah melewatkan. Ya, bahkan kalau sudah jamnya dia yang panggil saya, "Ma, ayo mesbah doa, Ma." Ya, Tuhan bisa mengubahkan dengan cara. Tapi saya ingat saudara, Tuhan berkata, ya, dia berkata kepada kamu para imam yang tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, kata firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu. Ingat saudara, kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak memberi hidup kita sungguh-sungguh dan kita hanya asal-asalan saja, apalagi buat saudara yang sudah melayani Tuhan, tapi saudara masih terikat dengan kemabukan, kenajisan, rokok, ya, terikat dengan persinahan, perselingkuhan, sebaiknya saudara bertobat terlebih dahulu. Ada yang bertanya kepada saya, Bu, saya jatuh dalam dosa, apakah saya masih bisa pelayanan? Saya bilang nggak bisa. Kamu bertobat dulu, tinggalkan dosamu, kamu merendahkan diri dulu di kaki Tuhan. Nggak usah pelayanan dulu. Buat apa pelayanan kalau itu mendatangkan kutuk? Buat apa pelayanan kalau itu hanya mendatangkan murka Tuhan? Ya, karena Tuhan menuntut bagi setiap kita itu hidup yang kudus, hidup yang berkenan, saudara, ya. Jadi saya tidak berkata bahwa kita tidak berdosa. Kita masih bisa berdosa, kita masih bisa marah, tetapi bukan dosa yang keterikatan seperti kenajisan, percabulan, dosa-dosa yang itu mendatangkan murka Tuhan, saudara, ya. Kita perlu bereskan dulu hidup kita, ya, karena Tuhan berkata, aku menunjukkan firman ini kepada engkau para imam, ya, yang tidak memperhatikan. Lalu ayat yang kedua di sana dikatakan tadi, ayat yang ketiga sekarang, sesungguhnya firman Tuhan berkata, ya, aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Sangat mengerikan. Allah memperingatkan, Tuhan memperingatkan imam-imam bahwa kalau mereka tidak menghormati namanya yang kudus, maka ia akan menghukum mereka. Seperti imam-imam ini, kita juga dipanggil untuk menghormati nama Tuhan, saudara. Tidak boleh sembarangan. Ya, saat kita menyembah Dia, ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, maka kita harus menghormati nama Tuhan yang kudus itu. Ini berarti kita mengakui Tuhan sebagaimana, ya, Dia yang adalah kudus, ya. Karena itu saudara, ya, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha menciptakan kita semua, bahkan alam semesta, yang adalah satu-satunya Tuhan yang sempurna, ya, dan itu harus kita tunjukkan dari sikap hidup kita, dari sikap penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan main-main. Ya, dan di sini Tuhan melihat bahwa para imam ini tidak menganggap serius hal yang merupakan prioritas bagi Tuhan. Bagi Tuhan penyembahan itu yang terutama. Bagi Tuhan, ya, korban itu yang utama saat itu. Tapi para imam ini tidak menganggap serius. Apa yang serius bagi Tuhan, jangan tidak serius bagi kita. Kalau bagi Tuhan kekudusan itu serius, jangan sampai bagi kita kekudusan itu nggak serius, saudara. Padahal Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu kudus dan itu menjadi prioritasnya Tuhan, ya mari kita juga menjaga hidup kita dalam kekudusan. Ya, dan imam-imam ini tidak menjadikan itu sebagai prioritas, sekalipun Tuhan sudah sering mengingatkan mereka melalui firman-Nya.
Saudara, bagaimana kita mengetahui apa yang terpenting bagi Tuhan? Bagaimana kita tahu apa yang menjadi prioritas Tuhan bagi hidup kita? Dikatakan firman Tuhan berkata, ya, pengudusanmu itulah yang terpenting bagi Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Dan ini berarti ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, artinya kita mendengarkan Tuhan. Kita mendengarkan firman-Nya, ya, dan kita menetapkan hati, pikiran, dan kehendak kita untuk melakukan firman dan juga kehendak Tuhan. Ya, karena itu saudara, apabila kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, ya, maka berarti saudara, firman-Nya juga menjadi cahaya yang menuntun hidup kita, sehingga kita ya sungguh-sungguh untuk berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadi imam-imam pada zaman Maleaki ini tidak mengasihi Tuhan dengan hati mereka. Karena itu mereka tidak mengetahui atau tidak mengindahkan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan mengindahkan dan kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, saudara, ya. Dan di sini dikatakan, saudara, Tuhan akan mempermalukan imam-imam itu. Ayat yang keempat, maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Jadi kita tahu, saudara, ya, dari semua suku Israel, ya, suku Lewi lah yang terpilih menjadi imam. Dan ketika suku Lewi dipilih, diangkat menjadi imam, ya, karena itu semua suku bekerja, tetapi Lewi tidak boleh bekerja. Karena itu Lewi tidak mendapat bagian tanah. Mereka hidup dari perpuluhan bangsa itu. Mereka hidup dari perpuluhan dan buah sulung dari bangsa-bangsa yang lain, karena mereka itu imam yang berhak menerima. Karena itu mereka tidak boleh bekerja. Pekerjaan mereka itu melayani Tuhan di bait Allah. Ya, pekerjaan mereka itu ya benar-benar hanya ya melayani Tuhan, melayani umat, saudara. Ya, dan ada orang-orang memang yang terpanggil sampai hari ini untuk melayani full time, ya, seperti saya dan suami kami benar-benar ya melayani full time, tidak jadi pengusaha atau jadi kami benar-benar hidup ya dari pelayanan ini, saudara. Dan kita melihat Tuhan itu yang mencukupi. Tuhan memiliki perjanjian dengan Lewi sebagai imam. Mereka itu tidak boleh bekerja. Mereka begini harus jaga kekudusan. Dan Tuhan berkata, supaya kamu ingat perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Kepada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Jadi Tuhan berkata, bagi Lewi ada perjanjian. Ya, di satu pihak Tuhan mengikat perjanjian bahwa kehidupan mereka akan sejahtera. Itu yang akan Tuhan berikan kepada Lewi. Mereka tidak usah bekerja, tapi Tuhan menjanjikan mereka akan sejahtera, pemeliharaan Tuhan lewat suku-suku yang lain, suku Israel yang lain. Tetapi mereka, Tuhan yang akan menjanjikan kesejahteraan itu. Dan di pihak yang lain mereka harus hidup takut akan Tuhan. Ya, dari pihak Tuhan, Tuhan menjanjikan bagi mereka sejahtera, tapi dari pihak mereka harus memegang janji Tuhan untuk menghormati nama Tuhan. Ya, ayat yang ke-6, pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Ya, ini yang menjadi ikat perjanjian Tuhan dengan para imam, dengan para Lewi. Ini juga bagi kita semua para hamba Tuhan hari ini. Apa yang menjadi syarat melayani Tuhan? Tuhan berkata, pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Ya, dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku. Ini syarat bagi para imam, bagi para hamba Tuhan juga hari-hari ini yang diikat bagi Tuhan dulu dengan Lewi, ini juga bagi kita. Dan karena mereka itu ikut dalam kebenaran dan mereka mengajarkan kebenaran, maka Tuhan berkata, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Waktu seorang hamba Tuhan hidup jujur di hadapan Tuhan, dia menyatakan kebenaran, maka lewat firman, lewat pelayanannya akan banyak orang yang berbalik dari dosa, dari kejahatan, berbalik kepada nama Tuhan, berbalik meninggalkan dosa dan kembali kepada kebenaran. Ini yang Tuhan janjikan bagi para imam, ya, dan juga kita para hamba Tuhan. Harusnya lewat pelayanan kita, waktu kita hidup kudus dengan Tuhan, waktu kita hidup benar
benar, mengajarkan pengajaran yang benar, maka lewat pelayanan kita orang akan berbalik, bertobat, datang kepada Tuhan, meninggalkan kesalahan. Ayat 7, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Puji Tuhan, saudara. Ya, dikatakan di sini seorang, apa ciri dari orang yang dipilih Tuhan itu? Ya, bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Orang-orang itu menunggu pengajaran yang keluar dari imam yang dipilih Tuhan itu. Ya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Ya, jadi ini satu peneguhan. Ya, seorang hamba Tuhan yang benar itu, orang menunggu pengajaran dari mulutnya. Tidak pernah bosan orang menunggu apa yang akan dia ajarkan. Kenapa? Karena Tuhan memang memilih dia. Dan ini Tuhan katakan, kenapa orang-orang menanti pengajaran dari mulutnya? Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Saya bersyukur kalau saya dipilih Tuhan, salah satunya diutus Tuhan di masa pandemi ini lewat media, boleh memberitakan kebenaran. Saya bersyukur kalau Tuhan memilih saya sebagai salah satu hambanya untuk menyatakan kebenaran. Dan saya melihat hari-hari ini ada begitu banyak orang yang menantikan pengajaran itu, saudara, dan mereka berbalik dari dosa dan kesalahan mereka dan kembali kepada Tuhan, seperti kesaksian-kesaksian yang kita dengar. Ya, ayat yang ke-8, tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu, kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Namun Tuhan berkata kepada imam itu, kalian ini harusnya, apa yang Tuhan katakan tadi itu yang terjadi, tapi ini sebaliknya, pengajaranmu membuat orang menyimpang. Justru para imam-imam ini yang tidak bertobat membuat bangsa itu jadi menyimpang. Kenapa? Mereka banyak kompromi. Ya, orang melayani hidup dalam persinahan, tidak apa-apa. Mereka tahu padahal, saudara, ya, mereka tahu hidupnya bagaimana. Mereka tahu orang-orang yang pelayanan ini hidupnya seperti apa, tapi mereka kompromi. Nah, akhirnya mereka menjadi imam yang jahat, yang membuat orang tersesat. Orang bukan berbalik datang kepada Tuhan, tapi hidup terus di dalam dosa mereka, dan nyaman aja pelayanan, naik turun mimbar. Kenapa? Karena para pendeta, gembala, para hamba-hamba Tuhan kompromi dengan dosa-dosa ini, dan Tuhan marah. Ayat 9, maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Tuhan berkata, kenapa, saudara? Tuhan akan mempermalukan, ya, karena mereka tidak mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan, tetapi justru memandang bulu dalam pengajaranmu. Jadi kita berdoa supaya hari-hari ini, saudara, kita boleh sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Ini semua bukan hanya datang bagi para imam, tetapi bagi kita semua yang mengaku percaya pada Yesus. Ya, mari kita menghormati Tuhan, menghormati namanya, ya, supaya kita terluput dari kutuk, dari murka Tuhan. Mari kita mau merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengajarkan kepada kami banyak hal. Hari demi hari Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu agar kami mengerti bagaimana kami harus menjalani hidup menjadi anak Tuhan. Ampuni Bapa kalau selama ini mungkin kami salah. Ampuni Bapa kalau selama ini jalan kami melenceng. Tapi lewat kebenaran firman-Mu malam ini membuat kami tersadar. Tuhan, bawa terus kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan, menghormati nama-Mu yang kudus. Ajar kami hidup takut akan Tuhan. Taruh rasa takut Tuhan dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau yang pimpin langkah kami. Jangan biarkan kami hari-hari ini mendapatkan pengajaran-pengajaran palsu yang akan mencelakakan kami dan membuat kami melenceng dari kebenaran. Tapi tuntun terus hidup kami untuk kami boleh melangkah dalam kebenaran-Mu. Berkati tiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan memberkati para imam, Tuhan berkati suami-suami menjadi imam yang takut Tuhan. Para istri menjadi penolong anak-anak hidup dalam takut Tuhan, supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan.
Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu supaya rumah tangganya diberkati dan anak-anak punya masa depan yang baik. Dituntun Tuhan anak-anak kami dijauhkan dari pergaulan dunia yang jahat ini, supaya mereka terus menjaga hidup dalam kekudusan. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan, dalam masalah-masalah dan tekanan hidup. Biarlah kami tidak meninggalkan Tuhan, apalagi menyangkal Engkau dan menjadi kecewa. Tuhan, tuntun mereka yang sakit, Tuhan, jamah dan lawat, berikan kesembuhan terutama secara jiwa, supaya kami mengerti rencana Tuhan di balik semua yang kami alami. Kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni kami Tuhan. Kalau karena kuasa gelap, kami ikat, patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan katakan, aku percaya ada kesembuhan. Berkati mereka yang sedang ada di dalam persoalan yang berat, hutang piutang, masalah keuangan. Tuhan, tolong Engkau menjadi jalan keluar ketika kami sungguh-sungguh mau bertobat Tuhan. Berkati setiap mereka yang ada dalam ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan rokok, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan kenajisan apapun Tuhan, amarah, kebencian, kepahitan, dendam, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati Bapa, Engkau terus menyertai anak-anak-Mu yang terus berharap dan bermohon hanya kepadamu. Berkati juga setiap mereka rindu punya keturunan Tuhan, bukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Yesus, keturunan ilahi Engkau percayakan Bapa. Berkati setiap mereka Tuhan yang rindu punya pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Bahkan kami terus memberkati bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, berkati Indonesia, lawat jamah dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Engkau turut bekerja di atas bangsa kami. Berkati bangsa ini terjadi hujan pertobatan, orang-orang berbalik dari jalan yang jahat, meninggalkan dosa, berbalik kepada Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan memberkati, bawa bangsa kami hidup dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Segala pertikaian, pemberontakan, roh-roh yang menentang akan pengenalan Tuhan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau terus memberkati bahkan semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan mereka yang terus setia berdoa Tuhan, memohon Tuhan menjagai kota, bangsa, negara kami berada. Biarlah lawatan Tuhan terus terjadi. Engkau terus memberkati Bapa anak-anak-Mu yang setia berseru kepadamu di tengah masa pandemi ini, di tengah maraknya Tuhan varian baru Omicron. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tidak akan membawa kematian, tetapi akan membawa pertobatan. Orang semakin mencari Tuhan. Kami percaya hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Kami tidak takut akan apapun. Kami mau bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami. Mari terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus percaya, diberkati, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.